walaupun sedikit dia pasti diam. Dan pertumbuhan badannya pasti bagus. Dan makannya pun kalau kita kasih sesuai jadwal, dia bagus, rampus makannya. Nggak celama-celemen. Nanti kita buktikan, Baraya. Jadi nggak jauh beda seperti kita makan, Baraya. Kalau kita makan satu piring penuh nasi aja misalnya gitu ya, posisinya kenyang mah kenyang, tapi itu bisa membantu pertumbuhan kita nggak dengan baik, kan nggak. Assalamualaikum Baraya, selamat sore. Apa kabarnya Baraya? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja Baraya. Salam ngarit, salam beternak, tetap semangat Baraya. Ini kebetulan ada salah satu subscriber kita yang menanyakan bagaimana pemberian pakan di kandang abang atau di kandang Sinar Arum dan berapa takarannya. Itu nanti akan kita bahas Baraya. Ini sebelumnya abang minta maaf, udah beberapa hari ini abang nggak buat konten karena abang lagi sibuk untuk membebenah lahan yang kemarin terkena musim kemarau, terutama rumput budidaya, kena musim kemarau, abang habis bebenah. Jadi abang pangkas semua, abang dempesin. Jadi abang dempesin, abang nolin lagi, tapi nggak dicabut Baraya ya. Jadi didempesin aja. Setelah didempesin, nanti kena hujan beberapa hari baru kita urea. Dan abang saat ini alhamdulillah udah selesai kegiatan memangkas sisa rumput musim kemarau. Selesai Baraya, tinggal nunggu hujan beberapa hari baru kita akan gemuk lagi. Jadi sebelum kita membahas yang namanya pemberian pakan di kandang abang akan ada sedikit cerita dulu Baraya. Ini abang ceritanya sedikit tentang yang namanya pemberian pakan yang disebut juga eureun sebeuh, lain eureun eueuh. Abang pernah memakai prinsip itu. Abang itu waktu itu populasi domba masih belum banyak, masih sekitar 20-an. Abang pakai prinsip itu. Dan prinsip itu kalau menurut abang ya, maaf Baraya ya, ini menurut abang ya, itu kurang maksimal. Kenapa abang katakan kurang maksimal? Yang pertama, yang disebut eureun sebeuh itu, kalau menurut abang si domba itu kalau dikasih makan akan lebih dipilih karena posisi dia pakan tersedia di kandang dan juga dia makan nggak buru-buru, jadi nggak rampus, nggak rakus, dia makannya nyantai, tenang seperti itu. Itu yang pertama, jadi dipilih intinya. Yang kedua, si domba itu pada saat dikasih pakan dia gemuk, tapi badannya nggak signifikan, pertumbuhannya nggak signifikan gendut gitu. Begitu pakannya habis ngorot lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dulu kan abang memakai prinsip eureun sebeuh itu, berpopulasi domba sedikit, lahan lumayan banyak, jadi abang pakai prinsip itu. Jadi Baraya, eureun sebeuh itu, prinsip itu nggak salah sebenarnya, itu benar Baraya, benar saya katakan. Cuman yang salah itu abang pada saat itu. Kenapa abang di sini salah? Karena rumput budidaya abang kan banyak, alhamdulillah, domba sedikit populasinya. Jadi abang ngarit seenaknya aja, rumput budidaya abang ngarit hijau-hijau terus kan. Abang sampai eureun sebeuh domba itu. Dan itulah kesalahan abang. Jadi yang abang kasih itu satu macam jenis rumput Baraya. Jadi abang evaluasi dari situ. Dari sekian tahun, sekian tahapan abang evaluasi terus tentang namanya hijauan. Abang evaluasi terus. Sampai saat ini pun abang istilahnya sudah menemukan formula terbaik lah untuk di kandang abang ini. Di kandang abang ini abang menemukan formula terbaik untuk pemberian pakan. Tapi pakan yang abang berikan bukan eureun sebeuh, yaitu porsi pakan yang sesuai nutrisi, serat, dan protein domba. Itu yang abang pakai. Makan gak harus banyak, tapi kalau itu tercukupi dengan baik ke si domba, walaupun sedikit dia pasti diam. Dan pertumbuhan badannya pasti bagus. Dan makannya pun kalau kita kasih sesuai jadwal, dia bagus, rampus makannya. Nggak celama-celemen. Nanti kita buktikan Baraya. Jadi sebelum kita buktikan, abang akan ada sedikit evaluasi dulu Baraya ini tentang namanya rumput budidaya. Nah ini Baraya, ini ada rumput liar di sini. Ada rumput liar, ada jenis soya, ada jenis rempuyangan, rerumputan.
Ini sengaja abang dia tumbuh liar baraya, abang nggak tanam, dia tumbuh liar. Kalau ini rumput pelak ini atau rumput budidaya ini abang tanam. Nah ini jenisnya macam-macam, ada jenis kaso, ada jenis kingres, ada jenis odot. Abang istilahnya campur semua. Karena semakin banyak campuran untuk pakan domba, terutama hijauan, semakin baik. Dan di sini pun ada daun-daunan, ya istilahnya kayak daun nangka, daun jambu, itu abang kadang-kadang suka kasih kalau memang dibutuhkan baraya. Jadi rumput budidaya ini memang harus diselangi seperti ini tuh. Ada mungkin ya bisa dilihat tuh ada. Jangan dijadikan hama. Nah yang dekat ini ya baraya. Nah. Dan juga kebetulan ada 2 hari ke belakang di tempat abang ini ada yang panen ubi baraya. Jadi ada panen ubi cilembu sama ubi ungu. Nah ini abang ambil aja. Tuh abang ambil posisinya. Cuman abang diamin biar kena hujan, kena panas. Jadi dia istilahnya layu dan tetap segar. Jadi layunya tuh nggak seperti ini. Dia tetap segar nantinya kita kasih pakan. Oh iya, kita masuk ke lolohan. Seabang daun ubi ini abang jadikan lolohan. Jadi musim hujan ini abang lolohan itu nggak pakai hampas, nggak pakai singkong, nggak pakai yang harus kita mengeluarkan uang, tapi sampah yang udah nggak dibutuhkan sama orang karena rumput banyak di musim kemarau, di musim hujan ini dia abaikan. Itu yang abang manfaatkan. Nah ini kan orang kalau musim hujan nggak mau berat-beratan ngangkut ini. Rumput juga banyak, tapi ini sebenarnya kalau kita tahu sangat bagus buat lolohan ini, sangat-sangat bagus, terutama buat petet pertumbuhan tanduknya, bagus banget. Yang buat menyusui bagus ini. Sekarang kita lihat ke kandang baraya, mungkin ini udah waktunya ngasih makan sekitar jam 4. Abang akan pembuktian, rumput semua udah abang cacar, udah abang galau juga di sana. Jadi kita akan masuk, kita akan lihat pemberian pakannya seperti apa. Jadi di sini udah kita cacar baraya. Nah ini rumput budidaya. Ini rumput budidaya. Ini rumput liar. Dalam puyangan. Ini beberapa macam jenis baraya. Ya satu jenis, beberapa macam ini. Ini baraya. Dan juga daun ubi juga udah abang cacar kemarin. Ini lihat. Nah ini. Dia udah kuning semua layu begini. Jangan dibuang, ini bagus. Abang masukin buat lolohan ini bagus. Sengaja dilayukan dulu. Nah lihat baraya, pemakaran kosong baraya. Kosong ya. Ini kosong baraya. Jadi kita akan kasih pakan untuk eksperimen omongan abang seberapa banyak takaran abang memberikan pakan ke domba di kandang abang. Abang katakan kalau abang kan udah terbiasa ya ngasih makannya satu pangki biasa. Jadi istilahnya abang udah nggak harus pakai takaran, nggak harus berat badan sekian di kilo enggak. Jadi memang itu abang udah terbiasa, udah lama. Cuman juga di sini abang nggak RNCB. Yang penting satu, nutrisi, serat, protein domba semua terpenuhi dengan baik. Walaupun hanya sedikit, domba insya Allah pertumbuhannya akan pesat. Ini kita akan lihat baraya ya, kita akan makan ya. Nah, abang biasanya pakai pengki ini. Jadi kalau untuk pemberian pakan pertama, dia hanya sebatas ini aja. Karena nggak langsung banyak, takutin dia perutnya kaget, malah nggak benar nantinya. Kita kasih pakan udah terlalu berisik baraya.
Nah, tadi yang disaksikan itu pemberian pakan pertama. Jadi pemberian pakan pertama ini sisanya segini. Nanti kalau istilahnya sudah beres, abang udah beres sapu-sapu atau kita ngarit lagi di sana. Kan ada tadi rumput, kita arit lagi di sana. Nah, nanti setelah diarit kita cacar lagi seperti biasa, kita galau lagi. Nah, ini saya membuktikan ke Baraya ya. Ngarit itu harus dari tunggul atau dari bawah. Nih. Tuh. Saya sampai yang seperti ini saya arit Baraya. Ini orang udah gak mau ngarit ini sebenarnya. Tapi saya arit. Karena apa? Kalau saya arit pucuknya aja itu daunnya muda dikasih musim hujan ini. Jadi saya arit sampai ke bawah. Ini dimakan sama domba. Jadi posisi pemberian pakan di kandang abang itu sebenarnya abang sudah mengganti pola. Yang dari tadinya eureun sebe, abang ganti dengan memenuhi nutrisi dia. Yang penting nutrisi dia, protein dia, serat dia terpenuhi. Walaupun di sini abang hanya memakai hijauan, tapi abang sudah melakukan eksperimen beberapa kali. Tapi alhamdulillah bisa dilihat domba hasilnya seperti gimana. Dan biasanya kalau ini udah habis, dia akan diam, nggak akan langsung berisik, dia diam dulu. Nah nanti begitu jam 5 atau jam 5 kurang seperempat, baru dia berisik lagi. Nagih biasanya. Kan jam 4, jam 5, jam 6 abang ngasih makan. Jam 6 itu biasanya masuk lolohan. Karena istilahnya populasi domba abang ini lumayan banyak gitu loh. Yang pertama kalau kita harus mengeluarkan uang hampas, beli hampas atau beli singkong kan istilahnya kalau ada limbah yang masih kita bisa manfaatkan, kenapa harus kita abaikan? Kita manfaatkan itu, kecuali memang sudah tidak ada sama sekali, baru kita bermain dengan hampas. Selama itu masih ada dan bisa jadi lolohan, ya kita manfaatkan. Abang biasanya kalau di musim hujan seperti ini, yang abang masukkan lolohan itu yang pertama sekali debong pisang. Itu jarang dipakai sama orang di musim hujan. Yang kedua itu daun ubi. Mau itu ubi cilembu, mau itu ubi ungu, ubi apa aja abang masukin. Yang ketiga di sini abang biasanya memakai kayak pepaya kalau ada. Kalau itu semua udah nggak ada, baru abang main di hampas. Selama itu ada, abang pakai yang gratisan aja dulu, yang ada di sekitar kita. Jadi nggak harus pakai ngeluarin uang kalau memang ada yang gratisan. Ya jadi itu seperti itu Baraya. Dari pakan pertama ini kan yang tadi gini lihat pakan pertama, kenapa istilahnya pakan pertama itu hanya sedikit dari pengki ini, karena posisinya perut domba lapar. Setelah perut domba lapar, dia ketemu makan, langsung biasanya sok diawur-awur gitu kan, pabulu-bulu makan, perut juga lagi kosong, dia kaget, takut sakit atau gimana. Jadi istilahnya abang kasih sedikit dulu, buat ngelanjah perut dia, dan posisinya juga dia makannya juga kan saling balapan. Akan saling satu sama lain, akan balap dia makannya. Kalau untuk takaran kedua, abang lebih banyak biasanya ngasihnya. Kadang-kadang sepengki ini sampai munjuk segini. Nah satu domba ini segini biasanya takaran kedua, satu domba. Kenapa? Lebih banyak dari pemberian pakan yang pertama, karena di pemberian pakan kedua, domba perut sudah terisi. Satu dia lebih cenderung tenang karena dia udah ngerasa ada masukan di perutnya, jadi kayak makan udah ada makanan yang masuk, jadi lebih tenang, lebih nyantai makan. Jadi dikasih banyak yang di pemakanan itu nggak diawur-awur, dia tenang aja makan karena memang perutnya itu udah terisi dulu. Nah kalau untuk yang ketiga saya kasih lolohan, ya inilah lolohannya. Ini bisa saya katakan sebenarnya kalau saya sih bilangnya apa ya, bisa dikatakan ngewara gini, ngenyangin bisa sebenarnya. Cuman ini saya biasanya kalau ngasih daun ubi ini yang paling saya banyakin itu di petet. Karena ini kan basah, jadi karena tanduk petet itu bagus banget, bagus banget. Lebih bagus dari hampas kalau bisa saya katakan lebih bagus. Kalau daun ubi ya kalau buat petet ya. Kalau yang menyusui itu biasanya air susunya pun lebih subur biasanya. Jadi saya biasanya manfaatin ini aja. Kalau musim hujan ini nggak ada yang ngambil sama orang. Ah berat katanya, tapi abang ambil. Jadi itu aja Baraya untuk kebiasaan memberi pakan di Sinararum ini, terutama di tempat abang. Jadi saya katakan, ini kebiasaan di kandang abang. Kalau mau dicontoh silahkan, nggak pun nggak masalah. Ya. Jadi kesimpulannya gini Baraya.
Pemberian porsi pakan domba itu bukan tergantung dari jumlah berapa banyak yang kita kasih ke domba, tapi porsinya cukup atau tidak nutrisi, gizi, protein, seratnya. Itu yang terpenting. Jadi nggak jauh beda seperti kita makan, Baraya. Kalau kita makan satu piring penuh nasi aja misalnya gitu ya, posisinya kenyang mah kenyang, tapi itu bisa membantu pertumbuhan kita nggak dengan baik, kan nggak. Kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna, walaupun dengan nasi sedikit, gizinya sesuai, semuanya standarnya sesuai, kan kita sehat. Pertumbuhan kita pesat. Nggak jauh seperti domba, seperti itu juga. Cuman bedanya kalau domba itu kan ada pakan olahan atau segala macam, sama seperti kita ada buah atau segala macam. Saya cuma di sini mau menggarisbawahi satu hal, Baraya. Di musim hujan ini, apa yang biasa kita arit atau yang biasa kita jadikan pakan utama, kalau memang itu nggak dipakai sama orang, kita ambil, kita jadikan olahan. Tetap kita kasih pakan domba itu pakan hijauan, lebih dari 2 jenis rumput. Ya kalau memang ada area, jadikan olahan. Ada istilahnya debog, biasa kan musim baru pakai, jadikan olahan. Nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa sama domba. Jadi manfaatkan dulu limbah di sekitar kita, baru kalau memang sudah tidak ada limbah di sekitar kita, kita bisa memakai uang untuk membeli hampas, membeli singkong, itu kembali lagi ke tangan Baraya. Jadi ini mungkin sedikit sharing dari saya dan menjawab juga sedikit pertanyaan dari subscriber saya. Semoga puas dan bisa menjadi acuan buat mereka. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam ngarit, salam beternak.